Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya sih saya itu kalau di YouTube membahas tentang dunia perbengkelan. Namun saat ini saya akan mendokumentasikan tanaman singkong saya ini dan mau membahas sedikit isu yang saat ini sedang ramai terjadi di kalangan petani singkong. Baik ya buat teman-teman petani singkong ya, sekarang itu kan lagi ramai-ramainya persoalan harga potongan dan persentase kadar aji ya. Pertanyaan saya, siapakah yang diuntungkan dari tiga perkara tersebut? Apakah petani dan apakah perusahaan? Perlu kita ketahui bahwasanya hubungan petani dan perusahaan itu harus saling menguntungkan seharusnya. Namun faktanya yang terjadi malah selalu bersinggungan antara petani dan perusahaan. Dari tiga perkara tersebut, seperti harga, potongan, dan persentase kadar aji, seperti tidak akan pernah selesai persoalan tersebut kalau enggak menekan perusahaan buat kebijakan baru, ya neken petani untuk berjuang lebih keras lagi. Dan persoalan ini enggak bakal pernah selesai. Ya memang benar sudah menjadi hukum ekonomi. Ketika suplai barang itu terlalu banyak, maka harga akan terjun bebas atau turun. Ketika barang itu kurang di pasaran, maka harga naik. Itu sudah menjadi hukum ekonomi. Tetapi itu sebenarnya bisa diatasi dengan cara mengetahui apa sih keinginan petani dan mengetahui apa sih keinginan perusahaan. Jadi yang berhak tahu itu siapa sih keinginan-keinginan dari petani dan perusahaan, yaitu pemerintah. Nah, jadi pemerintah itu harus bisa mengetahui keinginan petani. Petani itu pengen menanam singkong dengan waktu yang singkat dan hasilnya maksimal. Dan perusahaan pengen mendapatkan hasil panenan dari petani itu singkong yang berkualitas. Dan apa yang terjadi, si petani akhirnya berlomba-lomba mencari varietas-varietas singkong yang istilahnya genjah atau cepat tumbuh besar, dipanen di usia-usia muda di bawah 6 bulan ataupun 6 bulan. Jadi yang penting dia sudah terlihat besar umbinya, maka dipanen oleh petani tersebut. Dan apa yang terjadi ketika dibawa ke pabrik ataupun ke perusahaan, itu kadar ajinya kurang tinggi. Nah, makalah perusahaan menentukan harga di bawah standar dan potongan yang begitu tinggi. Nah, disinilah sebenarnya letak permasalahannya. Jadi apa solusi bagi petani dan perusahaan dengan masalah ini? Yang pertama, kita banyak lulusan sarjana dan profesor dalam dunia pertanian itu bisa diajak bekerja sama oleh pemerintah untuk membuat bibit varietas singkong yang lebih unggul atau mempunyai kadar aji yang distandarisasi oleh perusahaan ataupun bisa impor bibit dari luar negeri. Jadi dengan membuat bibit varietas singkong yang terbaru ataupun impor dari luar negeri dengan kualitas kadar aji yang tinggi dan ditanam dengan waktu yang begitu singkat. Dan untuk yang kedua, bisa dibantu dengan memberikan satu penyuluh pertanian yang aktif yang bisa langsung bersosialisasi bersama petani singkong. Gunanya apa? Karena masih banyak petani singkong yang awam tentang soal eh, terutama unsur dalam pupuk ya. Banyak saya lihat itu petani singkong itu eh, masalah pemupukan itu untuk usia vegetatif dan generatif itu masih menggunakan unsur yang sama. Jadi ketika masa vegetatif ataupun awal tumbuh menggunakan pupuk dengan unsur A, dan ketika memasuki di masa generatif tetap menggunakan unsur yang A, maka disinilah gunanya
seorang penyuluh pertanian untuk bisa membimbing dan memberitahu caranya merawat singkong itu agar mendapatkan kadar aji yang bagus itu seperti apa. Kalau masalah varietas sudah teratasi dan masalah eh, penanaman sudah teratasi karena adanya pembimbingan dari seorang yang ahli, maka untuk selanjutnya eh, sudah dipastikan singkong yang dihasilkan oleh petani itu dihargai dengan kualitas dan standar yang baik oleh perusahaan. Jadi tugas selanjutnya pemerintah bisa membantu perusahaan untuk menjual hasil produksinya ke dalam maupun ke luar negeri ataupun ekspor produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jadi disinilah akan menjadi suatu hal yang saling menguntungkan antara petani dan perusahaan bahkan pemerintah. Dan untuk yang terakhir antara perusahaan dibantu oleh pemerintah bisa berinovasi dengan produk turunan singkong tersebut. Apabila semua langkah-langkah itu bisa terrealisasi, maka kesejahteraan petani akan selalu terjamin. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada keluh kesah ataupun bisa komentar.